Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Faldi Rahmat Vita dari kelas 4E akan mempresentasikan perbedaan antara proses dan thread pada operasi sistem atau sistem operasi. Di sini penjelasan pertama itu apa itu proses. Proses adalah sebuah peristiwa adanya sebuah program yang dapat dieksekusi. Sebagai sebuah eksekusi proses, maka hal tersebut membutuhkan perubahan keadaan. Keadaan dari sebuah proses dapat didefinisikan oleh aktivitas proses tersebut. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau prosesor register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses tag yang berisikan data temporer atau seperti parameter metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Setiap proses mungkin menjadi satu dari beberapa state berikut, antara lain new, ready, running, waiting, atau terminated. Setiap proses dipresentasikan ada sistem operasi berdasarkan proses control block atau PCB-nya. Proses ini memiliki dua karakteristik. Namun kedua karakteristik tersebut dilakukan secara independen oleh sistem operasi. Yang pertama ada resource ownership atau kepemilikan sumber daya. Proses mempunyai ruang alamat virtual untuk menangani image proses yang didefinisikan dalam PCB tadi. Terus yang kedua ada scheduling execution atau penjadwalan eksekusi. Mengikuti suatu path eksekusi atau trace, ada pergantian dari satu proses ke lainnya. Unit dari kepemilikan sumber daya diacu sebagai proses atau task suatu thread yang salah dapat menggunakan thread yang lain di dalam proses yang sama. Karena thread berbagai pakai ruang memori virtual dan sumber daya lain yang sama. Lalu apa itu thread? Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama ada pembentukan thread membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada pembentukan proses. Yang kedua membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk mengakhiri thread daripada proses. Yang ketiga lebih mudah dan cepat untuk melakukan switch antar thread daripada switch antar proses. Yang keempat, thread menggunakan secara bersama ruang alamat dari proses yang menciptakannya. Proses memiliki ruang alamat sendiri-sendiri. Thread memiliki akses langsung ke segmen data dari prosesnya. Masing-masing proses memiliki salinan segmen data dari parent prosesnya. Yang keenam, thread dapat saling komunikasi dengan thread lainnya dalam satu proses. Antar proses harus menggunakan komunikasi antar proses. Berikutnya, thread hampir tidak memiliki overhead, sementara proses memiliki overhead. Lalu, thread dapat memiliki pengaruh kontrol yang besar terhadap thread lain dalam satu proses, sementara proses hanya dapat mengendalikan proses anakannya. Dan yang terakhir, perubahan pada thread utama seperti pembatalan atau perubahan prioritas dapat mempengaruhi tingkah laku thread lain dalam satu proses. Sementara, perubahan pada parent proses tidak mempengaruhi proses anakan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan status sebelum proses. Dia ada 5. Yang pertama ada new, yaitu prosesnya baru dibuat. Yang kedua ada running, instruksi-instruksinya itu dieksekusi. Yang ketiga ada waiting atau block, yaitu proses menunggu beberapa kejadian. Keempat, ready, proses menunggu diberikan prosesor. Yang kelima, terminated, yaitu proses telah menyelesaikan eksekusi. Nah, ini dia alur pembuatan proses. Memberi identitas atau nama pada proses yang dibuat. Yang kedua, menyisipkan proses pada list proses atau tabel proses. Yang ketiga, menentukan prioritas awal proses. Yang keempat, membuat PCB. Yang kelima, mengalokasikan resource awal bagi proses tersebut. Alasannya yaitu batch job baru, log on interaktif,
dibuat oleh operating system untuk menyediakan layanan. Lalu yang terakhir, dibiarkan atau spawn it oleh proses yang telah ada. Yang terakhir, penghentian proses. Alurnya, suatu proses berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir dan meminta pada sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem call exit. Yang kedua, proses mengembalikan semua data atau output ke parent proses melalui sistem call wait. Yang terakhir, proses dihapus dari list atau table system, dilanjutkan dengan menghapus PCB. Alasan penghentian proses: selesai secara normal, batas waktu telah dilampaui, memori tidak tersedia, pelanggaran batas, error proteksi, error aritmetik, kegagalan I atau IO, dan terakhir instruksi yang invalid. Sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.